Selamat pagi kepada para peserta webinar Pilkada Serentak Kota Medan 2020 dengan tema Visi Membangun Medan Maju. Saya Nanda Rizka Nasution akan menjadi Master of Ceremony dalam acara hari ini. Yang saya hormati, Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Bapak Insinyur Haji Akhyar Nasution, MSI. Yang saya hormati, Guru Besar Ilmu Politik FISIP USU Profesor Subilhar, MA PhD. Yang saya hormati dosen komunikasi FISIP USU Bapak Dr. Sahyan Asmara, dan yang saya hormati sosiopreneur Kak Alwen Ong. Juga yang saya hormati Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP USU Dr. Warjio, dan moderator pada acara webinar kali ini Bang Fuad Ginting, SS MA. Ini tentu menjadi satu catatan kita, terutama kita yang berada di perguruan tinggi, bagaimana visi-visi atau misi-misi yang dikembangkan sehingga kemudian calon-calon kepala daerah nanti yang akan mengikuti pilkada serentak di seluruh Indonesia termasuk di Kota Medan, tentu ini menjadi sebuah tanggung jawab kita. Nah, Departemen Ilmu Politik atau Program Studi Ilmu Politik memandang penting bahwa menghadirkan tokoh siapapun dia yang kita harapkan nantinya menjadi pemimpin-pemimpin yang akan terpilih di dalam pilkada serentak ini untuk membangun Indonesia dan terutama di Kota Medan. Saudara-saudara sekalian, setelah sempat ditunda karena wabah COVID-19, tahapan pilkada sudah ditetapkan dan menjadi pembicaraan hangat setelah ditetapkan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 nanti. Cuma, visi dan misi calon wali kota ini belum menjadi pembicaraan utama, terutama di kalangan-kalangan aktivis, akademik, maupun masyarakat kota secara umum. Nah, terima kasih sekali kepada Prodi Ilmu Politik yang sudah mau memfasilitasi webinar kali ini, sehingga kita bisa mengorek lebih dalam kira-kira apa visi dan misi dari calon wali kota kita. Nah, setelah hadir di sini Pak Wali, Anda sudah beberapa waktu ini menjadi PLT, sudah banyak tentunya ada masalah-masalah di Kota Medan yang menjadi PR. Untuk periode ke depan, seandainya Anda terpilih, bagaimana kira-kira visi misi Anda untuk Kota Medan ini? Langsung saja saya ke Pak Wali untuk pertama kali. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pertanyaan dari moderator, Saudara Fuad Ginting, ini saya ditanya gitu kan, visi Kota Medan ke depan kalau saya mungkin jadi wali kota lagi gitu ya. Gitu ya kira-kira ya. Baik. Betul Pak Wali. Oke, makasih. Nggak salah saya ya. Membangun sebuah kota sesungguhnya adalah membangun peradaban perkotaan itu sendiri. Keywords-nya itu dia. Membangun kota adalah membangun peradaban. Untuk sebuah peradaban perkotaan, itu diperlukan fasilitas-fasilitas pendukung. Inti daripada peradaban adalah bagaimana rakyatnya, masyarakatnya itu sejahtera, aman, nyaman, senang, gembira, dan memiliki kota itu sendiri. Nah, untuk ke sana diperlukan fasilitas infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas komunikasi, fasilitas transportasi. Ini semuanya dibangun untuk mencapai peradaban itu tadi. Karakter Kota Medan, rakyat Kota Medan adalah pertama karakternya itu bersaudara, bersahabat, berteman, terbuka. Itu karakter orang Medan. Kalau bahasa dan anak Medan bilang kan enak, ya enak kali gitu. Nggak enak banget gitu. Saya sangat nggak bisa nerima kalau ada yang katakan anak Medan, tapi ngomongnya tidak bangga deh dengan idiom-idiom Kota Medan. Karena apa? Itu adalah ekspresi budaya, ekspresi kebanggaan, dan ekspresi rasa memiliki Kota Medan. Terima kasih Pak Wali. Saya nggak mau langsung menanggapi ya, tapi ini ada dari Pak Sahyan. Pak Sahyan, oke, Pak Sahyan. Ini izin Pak Sahyan. Pak Sahyan selain akademisi, ini sudah santer terdengar. Pak Sahyan juga mencalonkan diri menjadi wali kota, benar Pak ya? Pertanyaan ini ya, selain konfirmasi nih, agar jelas juga di antara peserta webinar. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya pikir tadi kita mendengarkan Profesor Subilhar dulu, pemikiran. Iya, Prof Il belum ada apa nih, mic-nya belum nyambung kayaknya, belum ada dengar suara. Ya. Jadi sudah. Nggak apa-apa. Sudah. Oh, udah. Oke. Sudah. Prof Il dulu ya, berarti ya. Hah? Prof Il sudah bisa ya. Prof Il dengar ya, baik. Sudah bicara Pak Sahyan, calon wali kota. Oke.
Langsung aja dulu Pak Sahyan dulu ya. Ya, Oke. gimana Pak Sahyan? Oke, baik. Jadi sebenarnya saya diundang dalam webinar ini selaku akademisi ya. Jadi saya meskipun saya itu disebut-sebut lah sebagai masuk dalam namanya, disebut-sebut dalam pencalonan wali kota, saya juga sudah ketemu dengan Pak Ahyar. Kita tahu Pak Ahyar ini yang sudah bekerja keras ya dalam membangun kota Medan, apalagi pada masa COVID sekarang ini. Saya berterima kasih kepada beliau, pemikiran beliau juga sangat cerdas dalam membangun kota Medan sebagai orang Medan asli. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya ini ya, membangun kota Medan itu tidak bisa hanya dengan popularitas, dengan elektabilitas, apalagi dengan isi tas, ya tidak bisa seperti itu. Tapi membangun Medan ini hanya bisa dibangun dengan kapasitas, kapabilitas, kredibilitas, dan integritas. Masyarakatnya heterogen, ini yang harus menjadi karakteristik kita. Medan itu dikenal dengan istilah ini Medan Bung, keras sebenarnya. Karakter masyarakat kota Medan dalam tanda petik terkadang sulit diatur, ya, terbagi dari dua wilayah, Medan Utara dan Medan Selatan. Nah, di Medan Utara itu cuma ada 4 kecamatan. Di Medan Selatan ini ada 17 kecamatan. Jadi pusat kegiatan itu semua itu di Medan Selatan. Penduduknya juga terpusat di situ, aktivitas banyak sekali, kantor-kantor banyak di Medan Selatan. Medan Utara itu daerah permukiman dan ada pelabuhan di sana. Bahkan barang-barang impor yang masuk lewat Belawan, ya, itu peti kemasnya semua itu di Medan Belawan sana. Lalu yang isi dalam peti kemas itu dibawa ke Medan Selatan. Dipergunakan oleh masyarakat di Medan Selatan, setelah selesai sampahnya dibuang balik di Medan Utara. Nah ini apa situasi pembagian yang tidak merata antara Medan Utara dengan Medan Selatan. Membangun Medan ini sebenarnya tidak melulu diutamakan dengan membangun infrastruktur. Ini kalau menurut saya ini belum strategis ya untuk membangun infrastruktur dalam kondisi seperti sekarang. Itu perlu. Tapi yang lebih penting sebenarnya adalah membangun karakter masyarakatnya dulu. Membangun karakter masyarakatnya yaitu dengan keberagaman. Kita harus ada upaya untuk membina keberagaman ini semua karena kita tahu 8 etnis, 9 etnis ada di kota Medan semua. Sehingga kebersamaan itu harus kita jalin. Ya. Ketenangan itu harus dijamin dan kemajuan itu harus dicapai. Buat ya ini masih ada lagi, saya rasa ini nanti jangan saya terlalu panjang, saya cukupkan dulu supaya nanti kita dengar dulu dari Profesor Subilhar Buat. Betul. Saya rasa itu dulu dari saya. Ya, terima kasih Pak Sahyan pemaparannya. Saya lanjut ke Pak Subilhar setelah dari pemaparan dari Pak Wali dan Pak Sahyan Asmara tadi, kira-kira dari tanggapan akademisi bagaimana nih soal tanggapan pilkada kita ke depan, wali kota seperti apa yang perlu untuk kota Medan? Silakan Pak Il. Kok banyak kali pertanyaannya, Pak Sahyan 1, saya 3. Jadi kalau cerita kota, tentu saya nggak tahu apa saya yang paling duluan tinggal di kota Medan apa Pak Sahyan. Saya pikir Pak Sahyan pasti ya. Saya hanya lahir di Jakarta terus dibawa kemari tahun 62, tapi jadi cukup lama juga saya di kota Medan ini. Nah, kalau kita lihat kota, fungsinya tentu kita tahu ya, fungsi ekonomi, sosial, politik ya. Itu semua hal-hal yang lumrah. Ya. Maka kalau kita lihat Medan, apakah sudah menjalankan fungsi-fungsi itu semua? Saya pikir sudah ya sebagian. Kita juga terkendala, kita tidak bisa bersaing dengan umpamanya yang sekarang lagi agak populer itu umpamanya kota Tangerang ya, walaupun dia di perbatasan Jakarta, dia begitu cepat maju dan melesat. Nah, Medan saya pikir ya kita bisa rasakan bahwa dia tidak terlalu dinamis atau tidak terlalu berkembang ya arah dan pembangunannya. Nah, saya nggak tahu Medan ini taman hiburan aja sudah susah kita mencarinya. Orang pergi ke mall aja ya. Kita tidak punya lagi taman budaya, udah dipindahin Pak Is ya. Pak Is, Pak Iskandar tahu taman budaya sekarang udah dipindah atau belum ya? Atau ya, mau dipindah ke iya, Prof. Kemarin pindah ke Pekan Raya ya. Apian Daya sana itu. Apian Daya itu. Ya. Jadi semua itu adalah fungsi-fungsi sosial yang harus kita perhatikan. Karena disinilah kita hidup saling mengisi antara satu etnis dengan etnis yang lain. Nah, fungsi ekonomi juga begitu. Belawan sebagai port, sebagai kemudian kita punya dulu Polonia, kemudian pindah menjadi Kuala Namu.
itu semua kan menjadi fasilitas kota yang kalau Polonia hilang, fasilitas kotanya kan jadi hilang gitu. Dia punya kota baru di Kuala Namu sana. Tapi kemudian tentu kita harus punya airport ya. Masih ada kita punya Polonia, tapi kita nggak lihat apa rencananya Polonia itu. Kecuali kita bisa melihat banyak ruko di sana dibangun. Dan hal seperti itu tentu membuat kota kita tidak menjadi semakin lebih baik, tapi makin tidak terkelola dengan baik dan tidak terencana dengan baik. Kondisi Medan saya pikir masih belum baik ya. Kalau kita pergi ke Ses Kambing aja kita sudah lihat contoh kota Medan yang amburadul, yang susah jalan, yang pasarnya berserak gitu ya. Yang setiap hari juga kita bisa lihat di mana-mana masih macet ya, masih ada banjir. Walaupun Pak Gubernur ikut nangani banjir, banjirnya masih tetap ada gitu ya. Jadi itu masalah-masalah klasik yang tentu harus dibenahi oleh para calon nanti yang akan menjadi wali kota. Kita ke Kak Alwen dulu. Kak Alwen, udah ready? Oke, ready Bang Fuad. Oke, Kak Alwen, Anda dari entrepreneur muda ya. Mungkin Anda memiliki perspektif beda dalam melihat kota Medan daripada generasi di atas Anda gitu ya. Tadi kalau kata Pak Sumihar tadi dari tahun 62 ya Pak ya. 62 udah di Medan. Awak belum lahir itu. Lebih paham. Bapak kita aja belum lahir kayaknya itu ya. Oke, sebagai anak muda dan entrepreneur, bagaimana Anda melihat kota Medan dan seperti apa bayangan Anda kota Medan ke depan? Silakan. Ya, Bang Fu, aku boleh tampilin slide nggak ya, biar ke gambar dikit gitu biar enak. Ini izin ya, Bang Fu, saya lanjutin ini aja ya. Oke. Ini kontak saya. Jadi kebetulan karena katanya anak milenial itu sosmed banget, ini sosial media saya, termasuk website saya sendiri. Jadi aku coba rangkum. Ini kata teman-teman tentang kota Medan. Pertama kalau aku bilang Medan yang tergambar adalah durian. Kemudian kalau Medan yang tergambar adalah Bika Ambon. Kemudian hal-hal negatif lainnya muncul. Medan kota preman, Medan kota begal, kota macet, sejuta lubang, kota terjorok, kota tukang parkir, sampai kota hat-trick. Pariwisata di Medan itu tidak semua ramah anak, tidak ramah dengan difabel. Contohnya gini aja, pembangunan jalur kuning bagi teman-teman difabel di lapangan Merdeka, itu kalau kita sebagai orang biasa ngikuti jalur kuningnya, pasti ketabrak dengan tiang telepon, lampu, yang begitu-gitu. Jadi pembangunan itu harus memperhatikan juga teman-teman yang difabel, anak-anak yang ada sekitar kita, karena mereka juga bagian dari citizen di kota ini. Medan sangat beragam, heterogen banget. Nggak bisa kalau dibilang Medan apa nih, kota Batak, kemudian Medan kota Cina, enggak juga gitu. Karena semua etnis ada di kota Medan. Harus dibangun dengan rasa persaudaraan yang sangat tinggi. Oke, nah ini problem dan solusi. Saya ngelihatnya gini, Medan itu ruang kreativitas budayanya sedikit banget. Kemudian kalender eventnya kalau saya nyari juga nggak ketemu gitu dan tidak tersosialisasikan. Terus promosi kegiatannya juga kurang. Dan pungutan liar ini luar biasa gitu. Dan sebenarnya kelima hal ini bisa diselesaikan ketika leadership seorang pemimpin itu baik. Itu ingin jadi sebagai kota apa? Kalau ingin jadi pusat peradaban seperti apa? Karakter seperti apa? Kalau balik ke kota, ternyata kota itu cuma 3 ya, pusat pemerintahan, informasi atau pendidikan. Medan udah punya itu, tinggal meningkatkan pelayanan publiknya, transparansi kepada masyarakatnya, dan kolaborasi pentahelik. Dikit lagi Bang Fu, sabar. Kalau saya melihat ketika dikatakan kota Medan maju, yang paling penting adalah komitmen. Siapapun wali kotanya, bagi saya nggak masalah ya, karena Medan itu udah biasa autopilot gitu. Nah, yang selanjutnya adalah pemberantasan pungli dan premanisme. Kalau ini semua yang saya paparkan sebenarnya adalah komitmen. Nah, komitmen ini cuma bisa dilakukan oleh pejabat tertinggi. Itu sih menurut saya Bang Fu. Izin Bapak-Bapak guru saya semua, mohon maaf itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini walaupun dia senyum-senyum, rupanya sambil nusuk-nusuk nih, entah kemana-mana tusuknya. Terima kasih. Saya nggak nusuk, itu memang real. Iya. Izin ya, ada datanya soalnya.
Iya, oke, mantap kali. Walaupun tadi kalau kata Pak Wali ya kan, Kak Awin ini ngomongnya pakai banget, nggak pakai kali, tapi gaya tembak langsungnya itu gaya anak Medan memang, tembak langsung. Baik, kita kayaknya sepakat semua bahwa Medan itu adalah kota yang unik ya, beragam kebudayaan, banyak suku di dalamnya, tidak diklaim oleh satu suku saja. Nah, ini tadi sudah ada masukan-masukan. Saya kembali ke Pak Wali. Pak Wali, ini Pak Wali saya kasih privilege sebagai PLT Wali Kota. Kira-kira tanggapan dari masukan dari 3 narasumber tadi itu bagaimana Pak Wali? Menurut Pak Wali sebagai penjabat. Silakan Pak Wali. Baik, terima kasih atas kuliah-kuliahnya hari ini. Iya, siap Pak. Yang sesungguhnya kuliah tersebut sudah saya lahap semua beberapa puluh tahun yang lalu. Kuliah-kuliahnya, dan sebagai anak Medan, saya tidak kekurangan referensi untuk melaksanakan itu semua. Memang dalam membangun sebuah kota, bagi orang yang tidak mengerti manajemen pengelolaan kota, memang seperti mengatakan sebuah mimpi. Seakan-akan membangun kota itu sesuatu yang, wah kita buat begini-gini. Terkadang di kota ini memang pemerintah kota, tapi sebagian penguasanya bukan kota. Ada dikuasai oleh pemerintah pusat, ada dikuasai oleh pemerintah provinsi. Kemudian kita harus mampu membangun komunikasi dengan banyak pihak. Setiap kebijakan itu memang harus dikomunikasikan dengan banyak pihak. Jadi tidak seperti membuat manajemen sebuah perusahaan, apa mau pemilik perusahaan langsung jalan. Stakeholder di Kota Medan ini banyak. Semuanya punya hak yang sama di kota kita ini. Dan itu yang harus didengar dan diakomodasi. Semua kuliah-kuliah ini adalah 20 tahun yang lalu. Sudah saya nikmati. Nah, sekarang saya ingin mengimplementasikannya. Syukur alhamdulillah, saya diberi kesempatan. Saat ini saya pelaksana tugas wali kota. Yang dalam kewenangannya, pelaksana tugas itu kewenangannya juga sangat terbatas sekali. Semua hal harus minta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Kuliah-kuliah tersebut, saya 20 tahun yang lalu sudah saya lahap. Kalau saya ada kesempatan, kalau saya ada amanah ke depan, yang bisa saya kerjakan prioritasnya saya kerjakan. Itu saja. Jadi yang disampaikan tadi panjang lebar segala macam, itu adalah materi kuliah 20 tahun yang lalu. Saya kira saya tidak menanggapi secara detail, karena nanti terjadi debat kusir, hanya laga ilmu saja. Saya tidak mau laga ilmu, saya mau kerja, saya mau straight to the point, tidak banyak teori-teori, tidak banyak harapan-harapan. Kalau mau minta penjelasan, saya jelaskan secara detail apa persoalannya. Jadi jangan sekedar, wah ini begini. Kalau Anda tidak tahu secara detail, memang enak. Tempo hari kan gini, ada istilah, kenapa Pak Jokowi harus jadi presiden? Karena kalau jadi presiden, dia gampang membuat kebijakan untuk mengatasi banjir di kota Jakarta gitu. Ternyata Jakarta banjir juga gitu. Ternyata banjir juga Jakarta kan gitu kan. Jadi tidak semudah mengungkapkan sebuah kata-kata. Jangan karena kita tidak tahu informasi, lantas mengatakan orang lain tidak baik. Juga nggak bagus juga menganggap pendapat-pendapat sepihak. Saya mohon maaf, saya tidak bisa panjang lebar mengikuti webinar sampai selesai, karena masih ada tugas-tugas saya yang lain. Pak Wargio, mohon maaf, Pak Fuad Ginting. Ya, Pak Wali. Saya mohon maaf. Silakan berdebat, silakan laga ilmu segala macam. Ya, kami pemerintah bukan laga ilmu Pak Wali, tapi kita apresiasi Pak Wali sudah mau membuka komunikasi dengan warga Medan semua ya. Kamu bisa langsung dari WA Pak Wali ya. Oke, siap. Saya nanti kirim aja ke WA saya, nanti ada waktu saya baca. Ya. Siap. Jangan panjang-panjang kali preambulnya. Ini panjang-panjang nggak terbaca saya skip aja gitu. Yang straight to the point. Ada tugas-tugas saya yang lain, saya mohon maaf tidak bisa meneruskan, tapi ada Pak Kepala Kantor Kesbang. Oke Pak Wali, saya mewakili Prodi Ilmu Politik mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali sudah menyediakan waktunya. Pak Wali sudah izin undur diri karena banyak kegiatan lain, namun kita sudah mengucapkan terima kasih kepada beliau telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini berdiskusi dengan kita. Namun dari Pemko Medan ada Pak, mohon izin dengan Pak siapa? Masih ditinggal? Saya, Kepala Badan Kesbangpol Kota Medan, Sulaiman Harahap. Pak Sulaiman Harahap. Baik, terima kasih Pak Sulaiman Harahap, Kesbangpol Kota Medan.
Baik, saya mau minta tanggapan dari akademisi lagi, Pak Il, Prof Il. Prof Il, bagaimana tadi, Prof Il, kira-kira dari tanggapan PLT Wali Kota Medan tadi? Pak Wali udah keluar ya. Iya, tapi ada yang Harusnya dia tadi mendengarkan nih. kampanye, Pak Sulaiman. Ini kan banyak pemilih ini, calon pemilih pembentuk opini gitu ya. Harusnya Pak Wali bisa kampanye, nggak apa-apa, nggak melanggar itu. Jadi begini, memang Medan ini tidak gampang mengelolanya. Saya katakan tadi kan, mulai dari etnisnya yang multi etnis, mulai dari fisiknya yang memang sudah banyak bermasalah gitu ya. Tapi tentu ada hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kota untuk menangani itu secara konsisten. Ya. Saya ambil contoh ketika ada salah satu wali kota dulu berada di kantor itu kalau kita jalan ke Pajak Sekambing, itu bersih dan lancar. Gitu. Itu contoh aja ya. Sekarang coba Anda pergi ke Sekambing, jalan hari ini, sekarang aja pun nggak apa-apa. Bagaimana kita jalan di situ? Jadi memang figur pemimpin itu memang berbeda-beda dan dia bisa dinilai dari hasil kerjanya. Sewaktu dia sekarang duduk di situ, apa yang bisa dilakukannya? Gitu. Jangan nanti ketika nanti mau kampanye baru dia repot. Dia sekarang bisa kampanye untuk jadi wali kota. Itu kesempatan dia. Secara politik kan begitu. Dia diundang kemana-mana, dia menjadi tetap walaupun PLT dia bisa membuat kebijakan yang menguntungkan warga kota ya, seperti apa yang dijelaskan oleh Alwin tadi ya. Saya pikir itu Pak Fuad. Terima kasih Prof Il. Ya, dengar. Memang sangat sayang sekali kalau tadi Pak Wali tidak menggunakan ini sebagai ajang kampanye yang cantik lah gitu ya. Mungkin ada kesibukan lain sehingga harus pergi. Saya ke Pak Sahyan lagi. Pak Sahyan, sekalian closing statement dari Pak Sahyan. Pak Wali Kota itu bukan autopilot. Dia itu punya staff. Ya, punya staff. Nah di sini staff itu ya sebenarnya yang memainkan peran. Seberapa besar dan seberapa jauh menguasai masalah-masalah yang ada di wilayah tanggung jawabnya. Misalnya masalah pasar. Tanggung jawab siapa? Yang dikatakan pasar kok sekarang ini begitu amburadul. Lalu kemudian masalah kemacetan, itu tanggung jawab siapa? Jadi semuanya Fuad selaku moderator, ya, itu saya melihat bahwa sebenarnya membangun kota Medan ini tidak sesulit yang dibayangkan oleh orang-orang. Asal kita mempunyai kemampuan, memiliki leadership, lalu kemudian kita satu saja, ya, itu memang kita harus jauh dari kehendak kita atau niat-niat kita untuk melakukan korupsi, ya, penyalahgunaan wewenang. Itu aja. Nggak bisa yang saya katakan tadi dengan popularitas dan elektabilitas. Makanya Pak PLT tadi dia pergi aja, nggak penting bagi dia popularitas dan elektabilitas itu. Yang penting adalah orang memilih. Dan sekarang ini Fuad, ya, orang nggak peduli dengan pilkada. Makanya Pak Mendagri itu minta bahwa pilkada dilaksanakan dalam suasana pandemik, nggak ada yang respon masyarakat karena mau dilaksanakan pilkada mau nggak, masyarakat nggak peduli sekarang. Oke, ya saya nggak lama-lama, itu aja. Saya tutup ya dengan satu pantun aja. Ya, ini kita mau mengakhiri. Ya. Ini baru orang Melayu asli Medan nih. Apa kalau tidak banyak santannya? Untuk apa sulit-sulit mencari wali kota kalau memang ada di sekitar kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu tuh apa tadi makna terkandungnya itu ada di sekitar kita nih, maksudnya apa nih Pak Sahyan? Ya, di kota Medan kan di sekitar kita. Ada Oke. Ada Pak Hayar, ada Pak Sahyan juga, ya kan? Oke. Saya kembali ke Alwen Ong untuk closing statement, silakan. Alwen Ong. Saya minta maaf ya, akhirnya ini jadi kurang kondusif. Tapi itu realitas di lapangan yang seharusnya bisa diterima dengan lapang dada gitu. Kalau saya pribadi melihat pilkada ini akan lebih menarik jika pertarungan calon wali kota kali ini mereka sebelum masuk ke arena pertarungan sudah melakukan hal-hal yang realistis, program-program yang membangun bagi masyarakat, sehingga ketika mereka nggak jadi wali kota pun itu sudah menjadi sebuah bentuk pengabdian kepada masyarakat.
Saya rasa itu jauh lebih baik ketimbang perang-perangannya mungkin nanti ke depannya kita bisa lihat isunya adalah isu agama, identitas, suku, dan lain sebagainya. Stop untuk melakukan proses pilkada seperti itu karena masyarakat harus lebih bijak, masyarakat harus lebih memilih kepada pemimpin yang betul-betul mampu memimpin Kota Medan lebih baik ke depannya. Aku rasa sih itu aja Bang Fu, terima kasih. Terima kasih, saya ulangi seluruh pembicara yang sudah memberikan waktunya, memberikan masukan-masukannya kepada kita semua. Mudah-mudahan webinar kita ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama kepada masyarakat Kota Medan, dan juga didengar oleh calon-calon wali kota agar mengetahui permasalahan sebenarnya bagaimana Kota Medan ini mau dibangun ke depan. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Profesor Subilhar, pada Asosiat Profesor Sahyan Asmara, kepada Kak Alwen Ong yang sangat bernas isi-isi ceramahnya. Dengan demikian saya tutup sesi diskusinya, saya kembalikan kepada Nanda Rizka Nasution.